Selamat pagi, Roma. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Gaudete atau Minggu Bersukacitalah. Minggu Gaudete ini mengingatkan kita bahwa masa Advent akan segera berakhir dan pesta kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Dari ketiga bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk menjadi pembawa sukacita, bersyukur dalam segala hal, dan menjadi saksi tentang Kristus dalam dunia ini. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyampaikan janji-janji tentang Mesias yang akan datang, yang membawa kebahagiaan, kesembuhan, dan kebebasan bagi umatnya. Pesan ini mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita agar siap menerima kedatangan Kristus yang membawa sukacita dan penghiburan. Dalam perikop ini kita diberitahu tentang janji dan tugas Kristus yang akan membawa sukacita bagi yang sedih, penghiburan bagi yang berduka cita, dan memberikan pakaian kegembiraan bagi yang berduka. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan manusia, membawa harapan dan penyembuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menekankan hidup dalam kesucian dan kesiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Paulus mengajarkan agar kita senantiasa bersyukur dalam segala hal, berdoa tanpa henti, dan hidup dalam kesucian serta menjauhi segala yang jahat. Karena itu adalah kehendak Allah bagi kita dalam Kristus Yesus. Pesan ini tentu mengajarkan pentingnya bersyukur dan berdoa yang berkelanjutan sebagai bagian dari kehidupan rohani kita. Saudari-saudara yang terkasih, ada seorang gadis asal Korea, Hee Ah-lee, memiliki fisik yang jauh dari ukuran normal. Masing-masing tangannya, kiri dan kanan, memiliki dua jari seperti capit-capit, ya. Kakinya pendek, hanya sebatas lutut. Namun kondisi itu tidak membuatnya terpuruk. Ia tak membiarkan kelemahan fisiknya menjadi sumber keluh kesah dalam hidupnya, tetapi ia bangkit untuk menang atas keterbatasannya. Ia selalu tampil ceria, penuh senyum. Ia selalu hidup dengan baik. Kini ia adalah seorang pianis yang menakjubkan. Bahkan nada-nada sulit yang digubah para maestro musik klasik seperti Chopin, Beethoven, Mozart, tak ada not balok karya para maestro itu yang diciptakan untuk dimainkan hanya dengan 4 jari. Tetapi dia sendiri yang memodifikasi hingga 4 jarinya mampu menari di atas tuts piano dengan lincah. Bagi orang yang suka berkeluh kesah, segala sesuatu dalam hidupnya bisa dijadikan bahan keluhan. Mungkin ketika anak sulit dibangunkan pagi hari, kita mengeluh. Lambat mandi, kita juga mengeluh. Susah sarapan. Suami cuek membiarkan istri mempersiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah. Rumah berantakan, pekerjaan kantor menumpuk, rekan kerja yang mungkin menyebalkan kita. Sepanjang hari ada begitu banyak bahan untuk berkeluh kesah. Mungkin Anda bisa melihat apa lagi ya dari deretan-deretan ini yang seringkali membuat kita berkeluh kesah di dalam hidup. Kita kurang bersyukur, kita kurang berdoa, kita seringkali membiarkan diri dalam kelemahan-kelemahan yang ada. Maka inilah alasan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab hanya dengan hati yang bersyukur, kita dapat melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan di balik keluhan kita. Hati yang penuh rasa syukur menutup peluang untuk berkeluh kesah. Sebab ada begitu banyak berkat, kesempatan, dan anugerah yang tidak bisa kita hitung. Saudari-saudaraku terkasih, masa Advent adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kehidupan kita, memperbaiki diri kita, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan
agar siap menyambut kedatangannya. Melalui Injil Yohanes, kita melihat kesaksian Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa dia bukanlah Mesias, dia bukanlah terang itu sendiri, tetapi dia datang untuk menjadi saksi tentang terang itu, terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kesediaan Yohanes untuk menjadi suara yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus memperlihatkan kepada kita pentingnya menjadi saksi Kristus bagi orang lain, bagi dunia di mana kita hadir. Di masa Advent ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi terang Kristus dengan hidup kudus dan penuh kasih. Masa Advent bukan hanya tentang menanti kedatangan Kristus secara fisik, tetapi juga mempersiapkan diri kita secara rohani. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian, kesediaan untuk melayani, menjadi saksi-saksi terang Kristus di dunia ini dengan sukacita. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita manfaatkan masa Advent ini dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita secara rohani dan menyambut kedatangan Tuhan. Kiranya persiapan kita menjadikan kita saksi-saksi terang Kristus yang menyinari dunia ini. Tuhan memberkati.